Assalamualaikum. Beberapa hari yang lalu, MUI mengeluarkan fatwa haram membeli produk-produk yang mendukung Israel karena produk-produk tersebut sebagiannya akan mendanai Israel untuk memerangi Palestina. Pertanyaannya, bukankah kita boleh bermuamalah dengan orang kafir seperti selama ini kita lakukan? Jawabannya adalah ada dua jenis orang kafir atau orang non-muslim yang berbeda kita menyikapinya. Yang pertama adalah kaum kafir harbi, yaitu orang kafir atau non-muslim yang memerangi umat Islam. Jelas-jelas mereka jahat terhadap umat Islam. Mereka bersiasat, bermakar untuk menghancurkan orang Islam dan menyakiti orang Islam. Yang kedua adalah kaum kafir zimmah, yaitu orang non-muslim atau orang kafir yang tidak memerangi kita, yang rukun hidup bersama kita, seperti tetangga kita, orang Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Untuk orang kafir zimmah, kita wajib berbuat baik kepada mereka. Bahkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani mengatakan, barang siapa yang menyakiti kafir zimmah, maka dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Berarti kita tidak boleh mengganggu, menyakiti, menzolimi orang kafir yang tidak mengganggu orang muslim. Kita wajib berbuat baik seperti kita berbuat baik kepada orang muslim. Kita tidak membeda-bedakan tetangga, kita tetap baik, kita juga memberi makan, berbagi makanan, mengundang jika ada acara. Tapi berbeda sikap kita terhadap orang kafir yang harbi, yang memerangi Islam, menjahati Islam. Mereka memang membuat makar, siasat, memang membuat perang kepada orang muslim, menyakiti orang muslim. Maka Rasulullah pun mencontohkan kita harus membela diri, kita pun harus bersiasat, kita pun harus bermakar agar umat Islam tidak diinjak-injak, tidak dizolimi. Israel dan pendukung-pendukungnya dan orang-orang yang mendanai Israel dalam memerangi Palestina, bahkan Palestina juga bukan hanya Muslim yang diperangi, tapi seluruh orang-orang yang ada di Palestina juga terkena bomnya, Muslim maupun non-Muslim. Maka haram kita membantu mereka. Walaupun kita tidak membantu secara langsung, kita hanya membeli produknya, kita tidak ada urusan apapun dengan peperangan, tapi dalam produk tersebut kita turut menyumbang dan mendanai walaupun hanya 1%, walaupun hanya Rp1, tapi kita juga mendanai mereka, kita mendukung mereka. Maka tidak mungkin kita mendukung, kita mendanai orang untuk membunuhi orang muslim. Kita seperti membunuh diri sendiri karena muslim itu satu tubuh. Orang muslim di Indonesia dengan orang muslim di Palestina maupun di seluruh dunia adalah satu tubuh. Dan kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang dizolimi, yang dijahati, yang dibunuhi oleh mereka. Jadi memang sudah sangat tepat fatwa MUI dikeluarkan seperti itu. Karena banyak perdebatan, nggak ada urusannya kok belanja produk dengan penjajahan yang di sana. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana dampak dari pemboikotan yang bisa menghentikan dana untuk memerangi Islam. Bayangkan saja di seluruh dunia ada berapa muslim dan orang-orang yang ingin membela hak asasi manusia yang berhenti menggunakan produk tersebut. Misalnya kita cuma Rp1 pun dikali berapa miliar orang, maka akan ada berapa miliar yang terhenti pasokan dananya untuk mereka. Walaupun hanya sedikit, tapi jika diakumulasikan, maka itu sangat berdampak bagi mereka. Ada pertanyaan lain, kan kita juga menggunakan aplikasi buatan orang-orang sana, orang-orang yang mendukung Israel. Kenapa kita tidak langsung uninstallnya saja? Maka jawabannya adalah produk harian, makanan dan minuman itu banyak penggantinya dari produsen muslim ataupun produsen kafir yang tidak memerangi Islam. Jadi kita bisa punya banyak pengganti opsi lain untuk kita gunakan. Tidak ada kerugian bagi kita, tidak ada kesulitan bagi kita, hanya tinggal kita mengganti produknya saja. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi buatan mereka yang belum ada penggantinya, yang belum ada opsinya untuk kita pilih sebagai media kita untuk menyebarluaskan lagi banyak manfaat. Contohnya menyebarluaskan berita, menyebarluaskan dakwah, menyebarluaskan kebaikan-kebaikan. Nah, tidak ada produk yang seperti ini. Kalaupun ada produk lain, tapi tidak semua orang memilikinya. Jadi penyebarluasannya hanya kepada orang-orang yang menginstal misalnya aplikasi WhatsApp versi Muslim misalnya. Tidak semua orang punya, tapi semua orang saat ini hampir memiliki WhatsApp dan penyebarluasannya bisa
lebih besar. Dan jika kita tidak bisa meninggalkan seluruhnya, maka kita bisa meninggalkan apa yang bisa kita pilih. Tapi yang kita tidak punya pilihan, bisa kita tetap gunakan untuk kebaikan. Analoginya seperti kita saat ini menggunakan rupiah dari Bank Indonesia. Bank Indonesia berarti kan bukan bank syariah. Sedangkan kita dituntut untuk tidak ribawi, tapi itu tidak bisa kita pilih karena tidak mungkin kita tidak menggunakan rupiah dalam kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Tidak mungkin kita pakai dinar sendirian, tidak mungkin kita pakai emas sendirian sebagai alat tukar karena bukan itu yang sedang digunakan saat ini. Berbeda dengan kita punya opsi untuk membeli rumah secara ribawi, secara bunga, atau kita bisa beli rumah secara hutang biasa tanpa bunga. Itu kan ada pilihan, kita bisa menghindari riba yang ini walaupun kita tetap menggunakan mata uang yang bukan dinar, walaupun kita menggunakan mata uang yang bisa terjadi inflasi, nilainya turun, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan pilihan, itu tidak bisa kita pilih. Juga seperti hutang Indonesia yang ribawi kepada negara lain, kita juga dibebankan hutang tersebut, dibebankan hutang ribawi tersebut per kepala. Kita udah dari lahir kita sudah punya hutang negara, itu tidak bisa kita pilih karena sudah memang dari sananya tidak bisa kita ada pilihan untuk hal tersebut. Nah, tugas kita sekarang adalah mengetahui produk mana saja yang mendukung Israel, mendanai mereka dalam memerangi umat Islam. Kalau kita sudah tahu, kita tidak usah beli lagi produk tersebut. Tapi untuk menghindari kemubaziran, apa yang sudah ada di rumah kita tidak usah kita buang, tetap kita pakai dan kita tidak membeli lagi produk tersebut untuk kedepannya itu saja. Dan jika tetangga kita yang memiliki warung-warung menjual barang tersebut, bisa kita beli, tapi warung tersebut lebih baik tidak merestock, tidak membeli lagi stok-stok dari produk-produk tersebut. Tapi yang sudah ada di warung ini daripada merugi, lebih baik nggak apa-apa masih kita beli. Tapi kita sampaikan, Pak, nggak usah stok ini lagi karena nanti banyak yang nggak beli loh. Karena orang-orang sekarang sudah memboikot karena udah haram hukumnya untuk mendanai orang-orang tersebut. Karena kita nanti akan Allah tanyakan pertanggungjawaban kita di akhirat, apa yang kita lakukan, apa yang kita tolong, apa yang kita bantu. Allah telah menurunkan ujian kepada dunia ini dengan ditimpakannya kepada Palestina. Apakah kita berdiam diri saja atau ada kontribusi kita sedikit banyak? Entah kita, ya Allah, hamba punya jawaban, hamba sudah menyedekahkan sebagian rezeki hamba untuk mereka, hamba tidak bisa pergi ke sana. Hamba telah mendoakan mereka siang dan malam dalam sholat hamba. Hamba telah memilih-milih juga produk agar hamba tidak mendukung orang yang menjahati umat muslim. Karena umat muslim adalah satu tubuh. Karena nanti Allah tanya,